Apakah Anda percaya pada doa Tuhan kita Yesus Kristus? Hari yang diberkati saudara-saudari terkasih, inilah pertanyaan refleksi kita hari ini. Holy Spirit, make my heart open to the Word of God. Make my heart open to goodness. Make my heart open to the beauty of God every day. Amen. Terkadang, kita merasa harus memikul seluruh beban kehidupan rohani kita sendirian. Kita khawatir apakah doa-doa kita cukup baik, atau apakah kita cukup kuat untuk menghadapi hari ini. Namun Yesus mengingatkan kita bahwa, bahkan sebelum kita mengucapkan sepatah kata kepada Tuhan, Dia sudah terlebih dahulu berbicara kepada Bapa atas nama kita. Dalam Injil hari ini, pada saat-saat menjelang sengsaranya, Yesus melakukan sesuatu yang sangat menyentuh. Ia berhenti untuk berdoa bukan hanya bagi dirinya sendiri, tetapi juga bagi kita. Bagian Injil ini membuka jendela menuju hati Kristus yang terdalam. Bagian ini mengungkapkan sebuah kebenaran mendalam yang sering kita lupakan di tengah kesibukan hidup, bahwa kita berada dalam doa Yesus. Ia berdoa untuk perlindungan dan sukacita kita. Ia meminta kepada Bapa agar menjaga kita dalam namanya. Ini bukan sekadar harapan yang jauh dan abstrak. Ini adalah perlindungan nyata, dijaga oleh Tuhan, berarti kita berada di bawah penjagaan aktifnya. Ketika hidup terasa kacau, kita dapat beristirahat dalam kenyataan bahwa Putra Allah sedang menjadi pengantara bagi kesejahteraan kita secara pribadi. Permohonan utama Yesus sangatlah mengesankan, supaya mereka menjadi satu. Sama seperti kita adalah satu. Ia menghendaki bagi kita keintiman yang sama, seperti yang ada antara Bapa dan Putra. Di dunia yang semakin terpecah dan kesepian, inilah harapan terbesar kita. Persatuan bukan hanya tentang hidup rukun. Persatuan adalah tentang hidup bersama di dalam Tuhan. Ketika kita berdoa, kita tidak sekadar mengirimkan kata-kata ke ruang kosong. Kita sedang masuk ke dalam hubungan yang sudah hidup dan aktif. Persatuan kita dengan Tuhan adalah sumber kekuatan kita. Jika kita satu dengannya, kita tidak akan pernah benar-benar tersesat. Sedikit orang dalam sejarah modern memahami kekuatan mempercayai doa Kristus lebih daripada Santo Yohanes Paulus II. Sepanjang masa kepausannya, ia menghadapi tekanan politik yang besar, penderitaan fisik, dan beban memimpin gereja universal. Namun ia tetap menjadi pribadi yang memiliki damai batin yang mendalam. Ia sering berbicara bahwa usaha kita sendiri berada di bawah karya Tuhan yang jauh lebih besar. Dalam surat apostoliknya Novo Millennio Iniunte, ia mengingatkan umat beriman bahwa kita tidak dapat membangun sesuatu yang bertahan lama tanpa berakar dalam doa. Ia hidup dengan keyakinan bahwa Yesus senantiasa memegang gereja di dalam tangannya. Santo Yohanes Paulus II berkata, "Jangan takut. Bukalah lebar-lebar pintu bagi Kristus. Kristus mengetahui apa yang ada di dalam hati manusia. Hanya Dia yang mengetahuinya." Ia memahami bahwa karena Yesus mengenal kita dan berdoa bagi kita, kita tidak punya alasan untuk takut terhadap masa depan. Ia percaya bahwa doa Yesus adalah jaminan bahwa Bapa tidak akan pernah meninggalkan kawanannya. Hari ini, marilah kita berhenti sejenak dan bernapas. Apapun beban yang sedang kita pikul, entah ketegangan dalam keluarga, kekhawatiran finansial, atau kekeringan rohani, marilah kita ingat bahwa kita adalah bagian dari percakapan Yesus dengan Bapa. Marilah kita percaya pada pengantaraannya. Kita tidak harus menemukan kata-kata yang sempurna. Yesus sudah mengucapkannya bagi kita. Marilah kita meminta kepada Tuhan agar membantu kita melihat sesama melalui cara pandang doa Yesus tentang persatuan,
Kita bukan yatim piatu di dunia ini. Kita adalah umat yang didoakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam doanya, kita menemukan perlindungan, tujuan hidup, dan rumah kita. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa Surgawi, terima kasih karena Engkau selalu menjaga kami di dalam hati-Mu dan memelihara kebutuhan kami setiap hari. Berikanlah kami rahmat untuk percaya pada doa Tuhan kami Yesus Kristus, agar kami selalu menjadi satu dengan-Mu dan dengan saudara-saudari kami. Karena di dalam persatuan dengan-Mu lah kami menemukan rumah kami dan segala yang kami perlukan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati keluarga kita, saudara-saudari. Tuhan memberkati iman Katolik kita dan Couples for Christ.